Dari tanah, berarti ibu sama tembok saudaraan. Betul apa tidak? Maka jangan sombong, kita dari tanah akan kembali ke tanah. Apa yang dibanggakan? Emas banyak tidak dibanggakan kalau tidak diinfakkan kepada yang baik. Betul apa tidak? Semakin banyak harta kita, semakin tinggi jabatan kita, demi Allah semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan tiap detik, tiap menit. Suasana enggak suasana halal bihalal pada malam hari ini, teman-teman. Bu, siap nggak mati, Bu? Bapak siap nggak mati? Siap nggak siap? Harus siap. Cuma kalau ibu sih bagusnya ini speakernya pakai baritun sama Yamaha, teman-teman. Ini ada ibu-ibu yang putih-putih cantik-cantik. Oh, ya, Bu RT yang hitam sendiri ya. Ibu lebih baik mati ibunya apa bapaknya? Ayo jawab yang jujur. Ustadznya. Dua-duanya. Bahaya itu, Mak. Nanti siapa yang ngurusin tahlilannya itu? Kan bedanya, tetangga ya. Setia banget ya. Kan bedanya tipis, Bu. Kalau suaminya yang mati duluan, nanti ngedoain ibunya kurang. Tapi kalau yang ibu mati duluan, suaminya ngedoain tuh, ikhlas hidup, ibu surga jaminannya. Mau kawin lagi katanya. Ya Bu, kalau ibu mati duluan, suaminya hidup mendoakan, ya Rob, saya ikhlas dengan istri saya, semoga diampuni dosanya, semoga masuk surga. Jaminan ibu surga. Pertanyaannya sekarang jujur, mending ibu, mending suami? Tetap aja nggak mau mending suami, tega lupa didoain itu. Nah, memang kebanyakan yang meninggal duluan siapa? Suaminya, karena beban pikiran, beban moral, tiap hari diminta jatah sama istrinya, sementara uangnya nggak ada, disentahin terus, dimarahin terus. Jadi itu kalau suaminya pengen cepat mati, marahin terus tiap hari. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian jelas tuh Bu, kita ngaji nih, jelas bahwa sumber kita itu sama. Dari siapa? Adam dan Hawa. Berarti Pak Ketua Dewan Syuro, mutlak Allah menjelaskan di Al-Quran itu laki-laki dan wanita. Tidak ada bencong, tidak ada waria, tidak ada. Apalagi LGBT. Awas ibu kalau punya anak, kalau laki-laki, jadikan anak ibu. Berapa ribu pulau di Indonesia? Kurang lebih berapa? 17.000 pulau, belum ditambah Pulau Gebang, Pulau Gadung, pulau yang dibikin kita pas tidur di Bangka, nambah lagi. Luas Indonesia. Di bawah tanah ada minyak. Ketika nanam cuma dilempar saja, jadi itu apa namanya? Singkong. Itu Allah berikan di Indonesia, di Arab sana bosannya minta ampun, Bu. Betul apa tidak? Panasnya minta ampun. Di luar negeri susah, di kita luar biasa. Sekarang India, Bu, meleleh aspal, Pak. Betul nggak? Saking panasnya, kita paling panas kalau tetangga beli mobil. Betul nggak? Iya kan, tetangga beli mobil, kita yang panas dingin. Tetangga beli Innova, kita ke rumah sakit. Tetangga membangun rumah, kita malah beli kulkas. Tetangga beli kulkas, ibu yang masuk angin. Minta dikerik sama suami, bukan merah, gambar kulkas. Betul apa tidak? Jadi, enggak ya. Jadi
kalau ada tetangga maju, kita lebih mendoakan dan kita jadikan motivasi bahwa kita pun bisa. Betul apa betul? Tidak ada yang mustahil, Pak Ketua Dewan Syuro. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita sekarang tidak punya uang, rasa-rasanya ya Rob, jauh sekali saya mau berangkat haji, boro-boro berangkat haji, kebutuhan sehari-hari saja repot. Betul apa tidak? Kalau kita dekat dengan Allah, rajin bangun malam sholat tahajud. Ibu suka bangun malam? Suka, pipis doang. Kalau bapak-bapak sudah ketahuan, minta kita kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Betul gak? Malam tahajud, siangnya sholat duha. Allahumma in kana rizki bisa maifang zilhu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, kalau di atas kebawahkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Apa yang mustahil? Cuma kadang kita mah hidup pengen senang, pengen punya mobil, pengen kaya, tahajud tidak mau, duha apalagi. Ada yang begitu ada? Ayo Bapak, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang pakai yang ada kumisnya. Kalau kita minta kepada Allah, apa yang tidak Allah kasih? Abis Sakti Bisali, saya Ustadz Ndin santri. Mungkin awal-awal ya Umi, awal-awal ngerintis, luar biasa sulitnya Pak. Luar biasa perlu. Bahkan saya 1-2 tahun pernikahan Bu, kalau istri saya nggak sabar, bukan minta talak 3 lagi, talak 7 sekali ya. Betul nggak? Ngajarin ngaji anak-anak Ibu, ya Allah, ada yang ngerti, ada yang enggak. Udah tahu ustaznya bengek, bukan dikasih rokok Starmil, malah dikasih gentong. Aku bengek Bu, betul nggak? Ada yang ngerti, ngajarin anak-anak kan lillahi ta'ala, betul apa tidak? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ibu, Masya Allah, mikirin besok makan apa tidak. Ini listrik udah nit-nitan, rumah pun masih ikut kepada mertua, gaji pun gak punya. Tapi subhanallah, atas izin Allah, perjalanan terus berjalan. Kita punya motivasi untuk maju, merubah malam menjadi siang. Mudah bagi Allah, apalagi merubah kehidupan kita. Betul apa tidak? Mudah, yang penting kita punya kemauan. Akhirnya Allah berikan jawaban. Subhanallah, kehidupan kita sekarang seperti sekarang ini merupakan bukti pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kemudian apa tujuannya? Lita'arofu, itu tujuannya saling kenal mengenal. Dulu Bu, perumahan yang satu dengan perumahan yang lain gak kenal. Bahkan blok yang satu, klaster yang satu dengan klaster yang lain asing. Kenapa? Rumahnya tinggi-tinggi. Pas nanya, Pak Endang di mana rumahnya? Gak tahu, padahal di sampingnya. Betul apa tidak? Ternyata sekarang image seperti itu telah hilang. Perumahan itu lebih kompak pengajiannya. Amin. Perumahan lebih hebat kebersamaannya, silaturahimnya, karena semua rata-rata dari luar merasa sama. Akhirnya semua warga dianggap saudara. Alhamdulillah. Bayangkan Ibu, satu perumahan, satu klaster, beda 3 rumah, kenal-kenal di Mekah, padahal tinggal 10 tahun di Indonesia. Kan aneh. Satu contoh, Cikane Permai, blok B1 nomor 1, yang satu blok B1 nomor 3. 10 tahun gak pernah nyapa. Dua-duanya berangkat haji. Kayak Abi misalnya, pas berangkat haji ketemu, mukanya kayak pernah lihat ya. Bapak orang mana? Orang Permai. Blok apa? Blok B1 nomor 1. Saya juga blok B1 nomor 3. Jawab, kebangetan apa enggak? Kenapa? Tidak menyadari bahwa kita itu makhluk sosial. Konsekuensi daripada makhluk sosial, interdependensi, saling keterkaitan, saling keterbutuhan. Tidak mungkin, demi Allah Bapak Ibu sekalian, kita sekaya apapun kita, sehebat apapun jabatan kita, tidak mungkin memenuhi kebutuhan dengan kita sendiri. Betul apa tidak? Jangankan membangun majelis taklim, membangun musola, jelas kita butuh orang lain. Hal yang terkecil saja Ibu dalam kehidupan kita, senyum saja senyum, kita butuh orang lain. Coba aja Ibu senyum sendiri. Apa sebutnya?
Saya ceramah karena ada ibu dan bapak yang mendengarkan. Ibu bapak diam karena ada saya yang ceramah. Coba kalau saya ceramah sendiri menggelorong bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang hadir satu pun, saya disebut apa? Tega banget. Kita saling udahlah, Ustaz, saya kan orang kaya, bisa bikin rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Apa lantas kalau mati ngubur sendiri? Kan tidak, kita butuh orang. Maka ada hablum minallah, hablum minannas. Oleh karena itu Ramadan kemarin pas Idul Fitri saya sampaikan, maka ada 3 urgensi pembelajaran di sana. Yang pertama edukasi secara personal, edukasi secara horizontal, dan edukasi secara vertikal. Secara personal mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena tadi kita hidup dikejar-kejar dengan kematian, dan mati itu tanggung jawab sendiri. Betul nggak? Kata ibu, Ustaz, saya punya suami. Kalau suami ibu sudah mengarahkan gugur kewajiban, berarti ibu tanggung sendiri. Dan ingat, mati sendiri. Suami ibu bilang sayang, ibu mati nggak mau dikubur bareng, Bu. Betul nggak? Bapak mati, suami istrinya sayang, 3 hari saja di rumahin, kabur, ibunya takut. Mati mas sendiri tanggung jawab. Dan bayangkan, renungkan sama ibu dan bapak, jangankan kita berada di alam kubur yang jelas-jelas gelap, jam 12 malam seluruh Cikande Permai mati lampu, kira-kira ngap apa tidak? Ibu yang lagi pas cekrek bisa ngorok beneran tuh. Apalagi kita berada di alam kubur. Maka bagi bapak-bapak punten, pembelajaran dianjurkan oleh agama. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, sholatkan. Setelah itu hantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Lihatin tuh mata, ya Allah, itu yang mati tadinya rumahnya terang, spraynya bagus, tempat tidurnya bipung, ternyata pas mati mah cuma dengan tanah, ditutup pakai bambu, anaknya ngincok-ngincok. Betul nggak? Beres itu ditinggalin lagi. Dapat seminggu ibu yang mati, bapaknya lihat janda pirang, akhirnya kawin lagi. Betul apa betul? Itu dalam gelapnya minta ampun. Coba Bu, bapak kita renungkan, kalau kita malam-malam, ya Rob, kalau saya mati amalan saya masih begini, bagaimana konsekuensinya ya Rob? Renungkan Bu, karena jangankan di alam kubur, malam saja mati lampu kita gelap. Ibu mau ke kamar mandi, nyari toilet saja susah. Kenapa? Gelap. Udah gitu nekat ke toilet pengen pipis, karena kalau ibu kalau pipisnya banyak yang nggak ketahan. Makanya saya pengajian Hadis Sayyidina Salim, di mana saya pengajian, ibu-ibu yang paling nurut itu bab kencing, paling nurut. Saya, Bu, kencing perempuan nggak boleh berdiri, nurut ibu nggak ada kencing yang berdiri. Beda dengan bapak-bapak, kencingnya ada yang dekat yang listrik, gas kencing matokin pelong. Kadangkala di mobil bukan pintunya, beda dengan ibu-ibu. Oh, nggak boleh kencing berdiri. Saya belum pernah mendengar ibu-ibu kencing berdiri. Nggak kebayang kemana itu nanti airnya. Betul. Akhirnya ke kamar mandi, pas beres kencing, nyari air, nggak ketemu air, susah nyari kayu, nggak ketemu kayu. Kenapa? Gelap. Itu baru di alam dunia, apalagi di alam kubur. Berat Bapak Ibu sekalian. Singkat kata, kita harus saling kenal mengenal, harus saling